Begitu juga dengan orang yang selalu punya keberuntungan, selalu sukses, selalu berhasil, selalu beruntung. Beruntung itu yamin. Maka Abu Yamin, orang selalu punya keberuntungan. Dan yang punya nama ini pasti beruntung. Kenapa? Namanya dipakai sebagai nama masjid. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak, ibu, abang, kakak, adik, jamaah, sahabat dimanapun berada, di tanah ini kita akan bangun kelas. Satu lantai ini ada 4 kelas. Ke atasnya insya Allah 4 lantai. Karena itulah yang paling tinggi anak-anak bisa naik ke atas. Ma'had Az-Zahra, pondok pesantren tahfiz Al-Quran. Mari kita support pembangunan kelas Ma'had Az-Zahra melalui nomor rekening 767 77 77 227. Sekali lagi 767 77 77 227. Atas nama Pendidikan Hajah Rohana, nomor rekening BSI Bank Syariah Indonesia, nomor 767 77 77 227. Atas nama Pendidikan Hajah Rohana. Niatkan untuk almarhum almarhumah. 1 2 3 sak semen, batu bata, kerikil, kosen, pintu sampai pahalanya. Karena anak-anak penghafal Quran belajar di sini petang, siang dan malam, mengalir pahalanya sampai hari kiamat insyaallah. Barakallahu fikum. Allah memberkahi rezeki Bapak Ibu semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar jamaah semua? Sehat? Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa barik wa sallim. Kalau Tuhan membeli katun, dibeli di samping rumah sakit, saya tidak lagi berpantun, sudah dihabiskan ketua masjid. Sekedar melanjutkan tradisi menjawab pantun supaya anak bangsa ini bertutur kata dengan baik. Mudah-mudahan kita semua selalu bersaudara dalam la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Laisa minna, tidak diakui sebagai umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, man lam yarham shaghirana, tidak sayang kepada anak-anak, walam ya'rif syarafa kabirina, tidak hormat kepada orang tua. Semua anak-anak muda yang hadir malam ini saya sayangi, mudah-mudahan selamat dari fitnah akhir zaman. Yang tua, guru kita, di tengah kesibukan mereka hadir malam ini meringankan langkah. Hadir Guru Muhammad Nur, Guru Nur Mahmudi, Guru Ghazali, dan para guru-guru yang tak dapat saya sebutkan satu persatu. Ketua beserta seluruh pengurus Masjid Bunyamin, hadirin hadirat, muslimin muslimat, mukminin mukminat, solihin solihat, yang belum kawin dan belum sunat, semua yang hadir ini dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Masjid Bunyamin, Masya Allah, nggak ada hubungan dengan Netanyahu. Abu artinya abu-abu. Kalau ada orang selalu membawa kucing, dipanggil dengan Abu Hurairah. Bukan berarti dia bapak kucing, maksudnya selalu bawa kucing. Kalau ada orang punya kumis, di Mesir dipanggil dengan Abu Shanab, maksudnya Pak Kumis. Bukan berarti dia bapaknya kumis, maksudnya karena selalu membawa
Ya bawa kumis. Begitu juga dengan orang yang selalu punya keberuntungan, selalu sukses, selalu berhasil, selalu beruntung. Beruntung itu yamin. Maka Abu Yamin, orang selalu punya keberuntungan. Mudah-mudahan yang hadir malam ini semuanya beruntung. Dan yang punya nama ini pasti beruntung. Kenapa? Namanya dipakai sebagai nama masjid. Bayangkan kalau nama kita dipakai sebagai nama masjid, tiap hari orang sholat subuh, zuhur, asar, maghrib, isya, tahajud, witir, ramadan, i'tikaf, idul fitri, idul adha, istisqa, minta turun hujan, gerhana matahari kusuf, gerhana bulan khusuf, berkah. Rumah yang paling berkah adalah masjid, mengalir pahalanya sampai hari kiamat. Mudah-mudahan nanti tidak hanya masjid Bunyamin, ada namanya masjid As-Somad. Dari bunyi aminnya seperti nggak setuju kelihatan. Amin ya rabbal alamin. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Malam ini saya dikasih judul tausiah. Judulnya, ini kan masih bulan Muharram kan? Bulan Muharram, tahun baru Hijrah 1446 Hijrah, maka dikaitkan dengan hijrah dan anak muda. Apa judulnya? Hijrah dan pemuda. Ini seperti suara hujan dari tadi. Drone, lambaikan tangan ke atas. Salatullah, salamullah ala taha rasulillah. Salatullah, salamullah ala yasin habibillah. Tawassalna bismillah wa bil hadi rasulillah wa kulli mujahidin lillah bi ahlil badri ya Allah. Sallu ala Nabi Muhammad. Biasanya kalau saya udah gitu, drone-nya pergi. Ini nggak pergi-pergi. Drone ini kamera. Jadi malam ini direkam. Ini tadi kan hari libur, hari Ahad, tanggal merah. Anak muda jalan-jalan bawa motor keluyuran ke sana kemari. Tapi di Masjid Bunyamin, anak mudanya datang ke masjid. Allahu Akbar. Walaupun nggak sholat. Loh, Ustadz jangan fitnah Ustadz. Masa nggak sholat? Tadi kan saya lewat. Tadi waktu sedang sholat isya saya kan sedang lewat. Saya lihat banyak nggak sholat. Saya husnuzon, mungkin musafir. Mudah-mudahan yang belum sholat isya nanti sholat isya insya Allah, amin. Nah, tadi waktu sholat isya Ustaz Somad lewat dia. Berarti Ustaz nggak sholat isya? Sudah jamak takdim guys. Laula an asyqa ala ummati, kalaulah tidak memberatkan bagi umatku, la amartuhum bi ta'khiril isya, aku suruh mereka menunda sholat isya sampai tengah malam. Kenapa sholat isya ditunda sampai tengah malam? Supaya nyambung dengan tahajud. Tapi jangan gara-gara ini besok masjid kosong sholat isya. Loh, makmum heran, mana makmum semua? Mana makmum? Ditelepon, makmum nggak datang. Laula an asyqa ala ummati, kalau tidak memberatkan bagi umatku, aku suruh mereka menunda isya sampai tengah malam, selesai nonton Manchester United dan Liverpool. Oh, ada yang semua. Kita telah sholat isya berjamaah di masjid. Mudah-mudahan istiqomah semuanya insya Allah. Amin ya rabbal. Kenapa Ustaz Somad itu tidak buat pengajian di dalam masjid? Di dalam masjid iktikaf, di dalam masjid tempat suci, di dalam masjid malaikat mendoakan, di dalam masjid tempat keberkahan, tempat paling suci dalam masjid. Kenapa ceramah dia tidak dalam masjid? Mana saya tahu? Orang panitia yang buat pentas. Tapi setelah di sini kita baru tahu jawabannya. Kenapa tidak di dalam masjid? Karena Masjid Bunyamin meledak menyambut jamaah sebanyak ini. Allahu Akbar. Mudah-mudahan panitia yang sudah mempersiapkan ini menanam bunga 3 bulan yang lalu,
menyiapkan pentasnya, menyambut luar biasa. Ini yang saya, apa yang Ustaz pikirkan melihat jamaah seramai ini? Yang saya pikirkan gimana saya pulang nanti. Ke depan penuh, ke kanan penuh, ke kiri penuh, ke belakang penuh. Yang depan ini masih masuk akal ngelihat ada ustadznya. Yang belakang sana gimana mereka ngelihat? Hai Besti. Ternyata mereka pakai layar tancap. Itu Ustadz Somad di belakang itu bisa tinggi, bisa bulat, tergantung layarnya ditiup angin. Mau yang di belakang, mau yang di depan, mau yang di kanan, mau yang di kiri. Saya sangka tadi saya beserta guru-guru di atas pentas ini, kami yang paling tinggi, kami yang paling hebat, kami paling mulia. Rupanya ada yang lebih tinggi daripada kami, mereka di sana. Hai, Masya Allah, tabarakallah. Begitulah agaknya nanti kita berada di surga Jannatul Firdaus bersama Sayyidina wa Maulana Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Saya sudah tausiah bolak-balik ke Praman, halaman-halaman masjid di Banda Aceh, turun ke Sumatera Utara, Medan, turun ke Riau, turun ke Jambi, turun ke Palembang, turun ke Lampung, turun ke Bengkulu, nyebrang ke Jakarta, masuk ke Bandung. Tapi baru di Masjid Bunyamin inilah yang ada menara Eiffel-nya. Hah? Tiang listrik. Masya Allah, tabarakallah. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala, kita biasanya kalau masjid itu biasa-biasa aja susah ngingatnya, tapi masjid ini terus terang berkesan bagi saya. Biasanya Ustaz ceramah di mana? Masjid Al-Ikhlas, Masjid At-Taqwa, Masjid Al-Mujahidin. Baru kali ini Masjid Bunyamin. Sehingga nanti kalau ketemu sama orang Banjarbaru, Banjarmasin, Ustadz Somad dulu pernah ke masjid kami. Masjidnya mana ya? Pokoknya masjid Pak Ustadz, susah ingatnya. Tapi kalau ini Ustadz dulu ke masjid kami. Masjid mana? Yang ada menaranya itu Ustadz. Iya. Mudah-mudahan begitu jugalah kita diingat oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Di antara semua manusia berkumpul semua umat dari sejak zaman Nabi Adam sampai Adam Smith. Bagaimana Nabi Muhammad mau membedakan mana umat dia dengan bukan umat dia? Ghurril muhajjalin, umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, wajahnya bercahaya, tangannya bercahaya, kepalanya bercahaya, telinganya bercahaya, kakinya bercahaya. Saat berkumpul di padang mahsyar, mana yang bercahaya? Itulah umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sekarang banyak juga perempuan bercahaya. Kenapa? Skincare. Wajah putih, leher hitam. Mohon jangan tersinggung. Abdul Somad nggak ada ngelihat kemana-mana dari tadi. Kunci dengar tausiah Ustaz Somad itu satu, jangan tersinggung. Beberapa jamaah tersinggung, pulang meninggal. Kenapa wajahnya bercahaya? Idza qumtum ila sholati faghsilu wujuhakum wa aydiyakum ilal marafiq wamsahu bi ru'usikum wa arjulakum ilal ka'bain. Berlama-lamalah dengan cahaya, dengan mempertahankan air wudhu. Memang secara kasat mata dengan mata zohir saya nggak tahu mana yang wudhunya sudah batal, mana yang belum. Itu rahasia Allah yang memegang rahasia. Tapi bagi kita yang bisa mempertahankan wudhu, pertahankan wudhu terus. Mau berangkat kerja wudhu dulu, mau tidur wudhu, bangun tidur wudhu, mau makan cuci tangan. Mobil siapa remote-nya tinggal? Saudara yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala, maka kenapa kita dikenal? Inilah orang paling banyak solawatnya. Kenapa dikenal?
Ini orang paling banyak zikirnya. Kenapa dikenal? Ini orang paling banyak sodakohnya. Kenapa dikenal? Ini orang paling banyak langkah kakinya menghadiri majelis taklim. Mudah-mudahan kita termasuk dalam golongan-golongan itu insyaallah. Amin ya rabbal. Judul malam ini katanya yang mau dikasih pengajian generasi milenial. Tapi saya lihat yang hadir kolonial. Katanya judul pengajiannya hijrah dan pemuda. Tapi kalau saya lihat wajahnya memang anak muda semua. Anak muda, anak muda, anak muda, anak muda. Pak Ustadz, itu ada yang tua. Mereka bukan tua, mereka anak muda yang terjebak di tubuh orang tua. Masalah umur ini bukan masalah angka, guys. Masalah rasa. Umur ini bukan masalah angka. Berapa banyak malam ini anak muda yang umurnya 17 tahun, 18 tahun tapi tidak datang pengajian. Duduk di rumah kena penyakit 6L, lemah, letih, lesu, letoy, loyo, longlai. Itu bukan anak muda. Itu panti jompo yang terjebak di dalam tubuh yang muda. Berapa banyak anak muda berkata, lautan kan ku seberangi, bukit kan ku daki, masjid Bu Yamin ku lewati. Bukan anak muda. Tidak layak dia jadi anak muda. Anak muda adalah bukan umur, bukan usia, bukan wajah. Anak muda orang yang bersemangat mencari ridho Allah Subhanahu wa ta'ala. Paham? Nanti bapak pulang ke rumah, istrinya bilang, kamu sudah tua apa? Aku masih muda. Siapa yang bilang? Ustaz Somad. Oh, dia aja udah tua. Saya hari ini melihat anak-anak muda ini, rasanya sekarang umur saya 23, 24 lah. Mudah-mudahan kita selalu diberikan kesehatan, semangatnya tetap membara, istiqomah dalam iman kepada Allah, dan mati husnul khatimah insyaallah. Amin ya rabbal. Jangan bayangkan yang berjuang bersama Nabi itu orang-orang tua. Nabi dapat wahyu umur berapa? Nabi dapat wahyu umur 40 tahun. Ustadz Somad lahir 1977. Sekarang tahun 2024. 77 2024. Berarti berapa umur Ustadz Somad sekarang? 27. Mantap. Gua banget. 77 2024 47 sudah umur Ustadz Somad. Jadi Nabi Muhammad dapat wahyu umur 40 tahun. Jarak Nabi dengan Abu Bakar Siddiq 2 tahun. Berapa tahun? 2 tahun. Lebih tua Nabi. Jadi kalau Nabi dapat wahyu umurnya 40, berapakah umur Abu Bakar Siddiq waktu hijrah masuk Islam? 38. 38 masih pemuda, masih bersemangat. Yang umur 38 angkat tangan. Masya Allah, luar biasa. Jarak umur Nabi dengan Umar bin Khattab 13 tahun. Berapa tahun? 13. Kalau Nabi dapat wahyu umur 40, potong 13, berapakah umur Umar bin Khattab waktu masuk Islam? 27. 27 tahun, masih muda. Jadi kalau ada orang sekarang umur 27, ketika diajak untuk taubat, apa kata dia? Nantilah Pak Ustadz, nunggu pensiun dulu. Emang malaikat maut datang lihat akte kelahiran? Memangnya malaikat maut datang nunggu dulu? Ya Allah, jangan matikan aku belum siap ya Allah. Memangnya malaikat maut datang kalau nanya dulu, sudah siap? Kalau sudah siap aku cabut nih. Belum siap ya? Aku kesana dulu ya. Itu bencong. Cabutnya nyawa langsung. Langsung korslet suara. Saudara yang dimuliakan Allah SWT, jangan menunggu tua.
Karena sahabat-sahabat Nabi dulu umur 27 tahun, umur 38 tahun. Jarak umur Nabi dengan Sayyidina Ali bin Abi Thalib 30 tahun. Kalau Nabi dapat wahyu umur 40 tahun, berapakah umur Sayyidina Ali waktu masuk Islam? 10 tahun. Makanya beda penyebutannya. Abu Bakr Siddiq radhiyallahu an, Umar ibnul Khattab radhiyallahu an, Utsman ibnu Affan radhiyallahu an, Ali bin Abi Thalib karramallahu wajhah, wajahnya dimuliakan Allah. Kenapa? Anak umur 10 tahun tidak pernah wajahnya menyembah berhala Lata, Uzza, Manat, Hubal, Jibti, Taghut, Naham. Adik-adik yang hari ini yang umur 10 tahun angkat. Allahu Akbar. Rencana tadi mau dikasih duit, ternyata kebanyakan, nggak jadi. Saudara yang dimuliakan Allah SWT, mudah-mudahan adik-adik kita yang umur 10 tahun menjadi mujahid fisabilillah. Dulu waktu Ustaz Somad datang ke masjid kami, Masjid Bunyamin, saya waktu itu hadir di depan, umur saya 10 tahun. Malam ini kita sedang membuat cerita untuk anak-anak kita. Bapak yang selama ini bawa anaknya ke mall, bagus. Ada acara, bawa ke mall, ulang tahun, bawa ke mall, naik kelas, bawa ke mall, nilai bagus, bawa ke mall. Pas nggak dibawa ke mall, dia bilang ayah nggak sayang. Tapi kalau anak dibawa pengajian, dikenalkan dengan abah guru, dimintakan barokah dengan para habaib, mereka yang akan mengenang kita. Sebagaimana bapak membawa anak-anak bapak malam ini, mereka pun juga nanti akan membawa anak mereka pada tahun 2054. Sekarang mereka 2024, 10, 2034, 2044, 2054, umur mereka 40 tahun. Ke Masjid Bunyamin, mereka akan membawa anak-anak mereka ke sini. Waktu itu bapak sudah meninggal. Saya masih hidup. Ibu setuju? Betapa takutnya mereka kehilangan kamu, Pak. Bapak ibu semua insya Allah panjang umur, sehat badan. Abu Bakar Siddiq 38 tahun, Umar bin Khattab 27 tahun, Sayyidina Ali 10 tahun. Berapa umur Abdullah bin Abbas waktu Nabi meninggal? 15 aman, 15 tahun. Siapa penterjemah Nabi? Zaid bin Sabit. Kalau Bapak Ibu dengar Ustadz Somad ceramah, dia bertanya, nggak usah stres. Kenapa? Karena Ustadz Somad itu nggak pernah mempermalukan jamaah, nggak pernah nanya berapa. Saya kalau dalam ceramah nanya, diam aja, itu saya jawab sendiri nanti. Berapa umur penterjemah Nabi? Nggak usah dijawab, nanti saya jawab. Namanya Zaid bin Sabit. Apa kata dia? Ta'allamtuhu wa adzaqatuhu. Saya belajar bahasa Yahudi. Kenapa dia belajar bahasa Yahudi? Nama bahasanya Ibrani. Orang Inggrisnya menyebut Hebrew language. Nisfa syahrin. Belajar bahasa Yahudi setengah bulan. Cerdas. Berapa umur dia? Ketika Nabi meninggal, umurnya isruna sanah, 20 tahun. Yang 20 tahun angkat tangan. Zaid bin Sabit, Zaid bin Sabit, Zaid bin Sabit, Zaid bin Sabit. Allahu Akbar. Dulu kata orang, nanti setelah tahun 2000, anak-anak muda sakau, anak-anak muda mabuk, anak-anak muda kena narkoba, anak-anak muda kena free sex. Sekarang sudah 2024. Generasi Zaid bin Sabit tetap ada, generasi Utsman bin Affan tetap ada, generasi Abdullah bin Abbas tetap ada. Jadi kesimpulannya, yang akan memajukan Islam ini adalah anak muda. Kok anak saya? Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, Zaid bin Sabit lagi cerdas-cerdasnya. Kenapa dia belajar bahasa Yahudi? Karena di Madinah ada 4 Yahudi. Yahudi Bani Nadir, Yahudi Bani Quraizah, Yahudi Qainuqa, Yahudi Khaybar. Mesti belajar bahasa Yahudi. Man arafa lughata qaumin amina makrahum. Siapa yang bisa bahasa orang, dia akan selamat dari tipu daya orang itu.
Sekarang anak muda disuruh belajar bahasa Inggris. Kamu nggak belajar bahasa Inggris? Bahasa Inggris bahasanya orang kafir, nggak perlu dipelajari. Bilang aja malas. Kamu nggak belajar bahasa Inggris? Bahasa Inggris bahasanya orang munafik, nggak sesuai tulisan dengan bacaan. One dibaca wan. Bahasa Yahudi aja dipelajari. Insya Allah generasi-generasi Zaid bin Sabit akan kursus bahasa Inggris, dan skor TOEFL mereka 550. TOEFL, Test of English Foreign Language, insya Allah. Amin. Senangnya hati saya saat ketemu sama jamaah di masjid. Assalamualaikum Ustaz Somad. Waalaikumsalam. Ini anak saya Pak Ustadz, mantap. Dia lulus di UI sekarang Ustaz, Universitas Indonesia. Hebat. Bahasa apa? Sekarang dia ambil sastra Inggris Pak Ustadz. Wow, amazing. Tapi saya nggak senang Pak Ustadz. Masa anak saya ngambil sastra Inggris untuk apa Pak Ustadz? Justru anakmu inilah yang akan menerjemahkan ceramah-ceramah Ustadz Somad ke dalam bahasa Inggris, membuat double bahasa, membuat dubbing, sehingga hidayah sampai ke Eropa berkat anakmu ini Pak. Oh, bulan. Ya. Kamu sastra Inggris? Iya Pak Ustadz. Ambil video Ustadz Somad yang 5 menit, 10 menit, terjemahkan ke dalam bahasa Inggris, buat subtitle, cari anak yang dari Fakultas Sains Teknologi, masukkan terjemah bahasa. Siap, saya tunggu. Baik Pak Ustadz. Sampai sekarang nggak pernah datang lagi. Jadi yang namanya dakwah itu bukan hanya dengan ceramah, bukan dengan khutbah, bukan dengan tabligh akbar. Nih kameramen, berapa kamera kita malam ini? 1, 2, 3, 4, 5. Oh, kipas angin, saya sangka kameramen. Ini kameramennya anak-anak muda semua. Mereka nggak ceramah. Ada lagi di belakang. 6, 7, 8, 9, 10. Allahu Akbar. Pantesan internet macet malam ini. Pada pakai streaming semua. 11, 12. Mereka anak-anak muda yang merekam. Dia nggak ceramah, dia nggak khutbah, dia nggak tausiah, tapi dia upload di channel, dia potong, dia masukkan ke TikTok, dia masukkan ke Instagram, dia masukkan ke grup WhatsApp. Ini juga adalah dakwahnya anak muda. Takbir. Jadi jangan bayangkan dakwah itu hanya ceramah, hanya tausiah, hanya kultum. Anak muda dakwahnya Gen Z, milenial, dengan handphonenya. Kau mungkin tidak bisa ke Palestina, kau mungkin tidak bisa menyerang Israel, tapi yang paling ditakuti Israel sekarang adalah netizen Indonesia. Sekejam-kejamnya Ibu Tiri, lebih kejam netizen. Luar biasa, paling takut hacker Indonesia ini, luar biasa. Cyber Indonesia ini luar biasa. Maka mereka ingin mencoba mempengaruhi media. Mereka berperang dengan propaganda. Mereka sebarkan uang, tokoh-tokoh dari ormas mereka undang, belikan tiket, influencer supaya ramah dengan Israel. Jangan jujur di internet. Jangan tulis Israel, nanti kena ban. Tulis Israel. Jangan tulis Yahudi, nanti kena ban, nanti channelnya kena hilangkan dari dunia medsos. Buat Yahudi. Ini semua adalah cara-cara Allah. Dulu kata mereka kalau dibuat YouTube, coba kita buatkan YouTube. Nanti kalau dibuat YouTube, anak umat Islam akan sibuk nonton, nggak akan ke masjid. Anak umat Islam akan sibuk dengan drama Korea. Anak orang Islam akan sibuk dengan India. Apa yang terjadi sekarang? Saudara saya di Kalimantan, di Banjarmasin justru mengenal Ustadz Somad melalui www.youtube.com. Dari mana ibu-ibu, bapak-bapak ini bisa kenal Ustadz Somad? Dia datang dari Riau, jauh di sana, naik pesawat dari Pekanbaru ke Jakarta 1,5 jam, dari Jakarta ke Banjarbaru, nggak tahu, saya tidur 3 jam, 1 hari baru sampai dengan transitnya.
Tapi jamaah bisa kenal dengan Ustadz Somad melalui apa? Channel Ustadz Abdul Somad Official. Subscribe, like, share, and comment. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa asri lizzalimin bizzalimin wa akhrijna min bainihim salimin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Sallallahu rabbuna ala nuril mubin Ahmad al-Mustafa Sayyidil Mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Sallu ala Nabi Muhammad. Nabi mengangkat panglima perang namanya Usamah bin Zaid. Siapa namanya? Usamah bahasa Arab artinya singa. Raja-raja di dunia selalu memakai nama singa. Di Medan, Sumatera Utara memakai nama singa, pahlawan nasional. Siapa namanya? Si Singa Mangaraja. Di Inggris memakai singa, berperang dengan Salahuddin Al-Ayyubi. Siapa namanya? Richard the Lionheart. Nama dia Richard karena dia garang seperti singa, dipanggil Lionheart. Lion singa, heart hati, Richard berhati singa. Ustadz Somad dipanggil singa podium. Podiumnya nggak ada, singanya nggak ada. Selalu singa dijadikan sebagai simbol. Raja hutan adalah singa. Kalau hanya sekedar besar berarti gajah. Kalau sekedar licin berarti lele. Tapi kenapa singa? Nanti kita tanya KPU. Saudaraku yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Usamah bin Zaid, panglima perang, singa namanya. Diangkat Nabi jadi panglima perang. Berapakah umurnya? Samaniyata asyara aman, 18 tahun. Yang 18 tahun angkat tangan. Siap jadi panglima perang? Dari bunyinya nggak siap. Pas saya tanya siap jadi panglima perang? Siap. Insya Allah. Takbir. La tuftahannal Konstantiniyah, kalian akan menaklukkan Konstantinopel. Wala ni'mal amiru amiruha, panglima perangnya panglima terbaik. Wala ni'mal jaisyu dzalikal jais, pasukan perangnya pasukan terhebat. Waktu itu negara paling hebat adalah Rum, kekuasaan paling hebat adalah Kaisar Konstantin, mendirikan kota namanya Konstantinopel. Siapa penakluk Konstantinopel? 700 tahun setelah Nabi mengucapkan itu, Konstantinopel ditaklukkan. Seorang anak muda berumur, ada yang bilang 19, ada yang bilang 20, ada yang bilang 21, karena mereka ikhtilaf tentang tahun lahirnya, tapi mereka tidak keluar dari 3, 19, 20, 21. 19, 20, 21 anak muda atau orang tua? Usamah bin Zaid 18, Muhammad Al-Fatih 19, 20, 21. Mereka menaklukkan, penakluk luar biasa. Kamu umur berapa? 19 Pak Ustaz. Apa yang sudah kamu taklukkan? Hati dia. Aduh, playboy cap tupai, lompat sana lompat sini, habis pohon kelapa berlubang semua. Ya Allah, selamatkan anak kami dari playboy cap tupai, selamatkan anak gadis kami dari playboy cap gayung. Cap gayung asal nampak air diceduk semua, habis. Enggak ada playboy di halaman Masjid Bunyamin ini. Karena ketika hari libur, hari Ahad, anak-anak muda sudah siap dengan sepeda motornya. Yang speedo motornya sudah dicabut, semuanya sudah dicabut. Untung mesinnya nggak dicabut. Knalpotnya sudah disunat 2 kali. Bunyi knalpotnya, bep 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 bep.
Pas lewat di depan rumah, beb. Mohon bapak-bapak dari kepolisian, anak-anak muda yang memotong knalpot, meresahkan, lewat di depan rumah orang yang sudah tua mau sakratul maut, mati langsung. Tolong ditangkap Pak, ditertibkan Pak. Alhamdulillah kita punya bapak-bapak kepolisian yang luar biasa. Mengawal yang laki-laki, bapak polisi. Mengawal yang perempuan, ibu polwan. Masya Allah, tabarakallah. Bapak ibu bangga nggak ngelihat polisi datang pengajian? Saya sebagai ustadz bangga. Kenapa? Bapak polisi nggak perlu ceramah, bapak polisi nggak perlu khutbah, bapak polisi nggak perlu tablik akbar. Ceramah ini berat Pak, biar aku aja. Bapak polisi cukup dengan pistolnya. Kalian berdakwah dengan pistol. Nampak orang jualan khamar, minum khamar, pakai narkoba, pakai ganja, pakai sabu-sabu, pakai pistol kalian. Berhenti. Kalau terus, kupecahkan ginjal kau nanti. Setuju? Takbir. Selagi seragam masih melekat, selagi pistol besi belum ditarik negara, pakai untuk amar ma'ruf nahi mungkar. Betul? Jangan nanti setelah baju diambil negara, pistol sudah ditarik, barulah datang ke Masjid Bunyamin. Selesai pengajian, datang ke guru Muhammad Nur, datang ke guru Nur Mahmudi, datang ke guru Ghazali, bertanya, apa yang bisa kami lakukan? Bapak masih aktif, sudah pensiun. Ya, banyak-banyak istighfar aja lah Pak. Malaikat maut udah dekat Pak. Amar ma'ruf nahi mungkar dilaksanakan oleh anak-anak muda yang luar biasa. Ini tausiah saya malam terakhir dalam safari Kalimantan Selatan. Saya ke Kalimantan Selatan ini setahun cuman sekali, 4 hari. Datang hari Jumat, malam Sabtu, malam Ahad, malam Senin. Pertama turun Batu Licin, terus tadi malam di Amuntai, malam ini di Banjarmasin, besok pagi terakhir tausiah. Ini malam terakhir. Suara saya sebetulnya sudah habis. Malam ini saya tidak menyangka bisa menggelegar lagi suara. Saya malam ini mau yang slow-slow aja. Anak-anak muda sekalian, marilah kita banyak berzikir kepada Allah. Tapi rupanya justru malam inilah yang paling berapi-api, menyala abangku. Kenapa Ustadz menyala malam ini? Yang pertama tentu saja karena semangat melihat anak-anak muda. Di hadapan saya ada Usamah bin Zaid, di hadapan saya ada Muhammad Al-Fatih. Apakah kalian siap menjadi istri Muhammad Al-Fatih? Perempuan ketika ditanya dalam hadisnya, baca hadis baik-baik. As-sukutu alamatur ridha. Perempuan itu memang nggak menjawab, jawabannya adalah diam. Tadi mereka diam kan? Itu tanda mau. Perempuan kalau ditanya sebelum akad nikah, itu Pak Kuang ngutus kirim satu orang ke kamar nanya, aslinya perempuan tidak hadir dalam akad nikah. Nggak ada perempuan. Habis akad nikah dia hadir di situ lalu nunjukkan buku. Hai, itu akad nikah dari mana itu? Aslinya ajaran Islam yang akad itu mempelai laki-laki dengan wali. Nggak ada perempuan ditonton, istri kamu ditonton semua orang. Nggak ada. Perempuan itu di kamar. Diutus satu orang ke kamar bertanya, anakku, itu ada laki-laki yang meminang kamu. Kamu mau nggak sama dia? Dia diam. Itu berarti mau. Kalau enggak, dia bilang enggak. Enggak! Kalau anak zaman dulu gitu, kalau ditanya mau sama dia, diam. Anak sekarang kalau ditanya mau sama dia, mau jawab iya aja atau iya banget ya. Tapi ternyata di Banjarmasin, ketika saya tanya tadi, siapa yang siap mendampingi Usamah bin Zaid, siapa yang siap mendampingi Muhammad Al-Fatih, mereka diam. Ternyata emak-emak semua. Ada anak gadis di sana, cuman mata Ustadz Somad aja yang ragu. Saudaraku yang dimuliakan Allah, susunan pentas malam ini sudah bagus. Kenapa? Di depan pentas itu dibuat laki-laki, perempuan di sana. Jamaah yang akan membuat tablik akbar dimanapun berada,
ikuti susunan pentas di Masjid Bunyamin. Di tempat lain, tunggu dulu, masih banyak, jangan tepuk tangan dulu, tunggu. Di tempat lain, saya tausiah dibuat perempuan semua di bawah. Saya kan grogi. Makanya malam ini saya leluasa ngomong. Dan saya kalau ceramah berapi-api di depan perempuan, orang mulai curiga, nah, ini Ustaz Somad ini gatal nih. Tapi hari ini saya bebas, saya nggak ada beban guys. Sallallahu ala Muhammad, sallallahu alaihi wasallam, sallallahu ala Muhammad, sallallahu alaihi wasallam. Ya Nabi salam alaika, ya Rasul salam alaika, ya Habibi salam alaika, salawatullah alaika. Ya Allah, jadikanlah anak muda kami malam ini menjadi generasi Usamah bin Zaid. Mereka menjadi penerus Muhammad Al-Fatih. Mereka menjadi panglima perang yang akan membebaskan negeri-negeri terjajah. Takbir. Kenapa Ustadz menyebut negeri terjajah? Karena bendera Palestina diangkat tinggi. Bendera Palestina, Masya Allah, Allahu Akbar. Ini rasa-rasa di Gaza kita ini sekarang. La yu'minu ahadukum, kamu tidak beriman hatta yuhibba li akhihi, sampai kau sayang kepada saudara yang ada di Palestina. Untuk mengenang saudara yang ada di Palestina, nggak perlu jadi orang Islam, nggak perlu jadi orang beriman, cukup jadi manusia. Nggak usah jadi orang Islam, nggak usah jadi orang mukmin, jadi manusia aja yang mentertawakan boikot, yang mentertawakan Palestina, binatang. Betul? Kita mati-matian boikot, enak aja dia mengejek, mengolok-olok. La ilaha illallah. Hampir saya banting handphone saya. Pas mau saya banting, ingat ini banyak nomor di dalam, nggak jadi. Saudaraku yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, negeri terbesar ramai penduduknya 1,4 juta manusia, India. Nomor 2 Cina, nomor 3 Amerika, nomor 4 Indonesia. Indonesia nomor 4 negara dengan jumlah penduduk terbanyak, dan Muslim terbesar di dunia adalah Republik Indonesia. Bangga nggak jadi orang Indonesia? Indonesia sampai hari ini tidak membuka hubungan diplomatik dengan Israel. Sampai mati, sampai hari kiamat, sampai Palestina merdeka, kita tidak akan ridho, tidak akan membuka hubungan diplomatik dengan Israel. Takbir. Jangan coba-coba mau membuka hubungan baik, mau beramah-ramah dengan Israel, laknatullah alaihim. Ini anak-anak kita diajarkan untuk mencintai Palestina. Saya tidak ragu sedikit pun ibu membelikan bendera, tapi bendera Palestinanya agak unik. Saya lihat ada gambar Ustadz Somad di situ. Masya Allah, tabarakallah. Mudah-mudahan Allah Ta'ala menjadikan anak kita para mujahid fisabilillah. Bapaknya sudah baik, ibunya sudah baik, sudah menjadi ahli masjid. Mudah-mudahan istiqomah, amin. Tapi anaknya dirusak dengan narkoba, ganja, sabu-sabu, pil anjing gila. Nggak ada duit beli ganja, akhirnya kopi dicampur spiritus. Niat mau mabuk, diminum, mati. Mudah-mudahan anak kita diselamatkan dari narkoba, ya Allah. Bapak-bapak polisi, Badan Narkotika Nasional BNN, kalian digaji oleh negara, pakai jabatan untuk menyelesaikan masalah narkoba. Betul? Teriakan anak-anak Indonesia yang sudah kena narkoba nggak ada apa-apanya dibandingkan dengan teriakan orang yang di Palestina.
kita mesti selamatkan anak-anak kita. Maka pengedar, penjual mesti dihukum mati. Setuju? Saya melihat dengan mata kepala saya sendiri di Masjid Qisas di Jeddah di Saudi Arabia, yang bawa narkoba tertangkap, didudukkan di depan Masjid Qisas, duduknya seperti duduk tasyahud, tunduk, dipancung kepalanya. Al-Gojo membawa pedang, pancung, tertangkap membawa narkoba di airport King Abdul Aziz Jeddah, sekian kilo, hukum mati, pancung, putus. Bunyinya seperti batu yang dilaga, muncrat darahnya seperti air saat menyiram. Dari Nigeria. Yang kedua, pembawa narkoba dari Pakistan, hadapkan, duduk, pancung lagi kepalanya. Habis itu yang ketiga, bukan membawa narkoba, pembunuh. Begitu didudukkan, jatuh, didudukkan, jatuh, akhirnya nggak jadi dipancung. Makanya nanti mana tahu ada yang mau kena pancung, pura-pura jatuh. Selesai ngelihat hukuman pancung, pembawa narkoba, pengedar narkoba, penjual narkoba, tidak ada tawar menawar, tidak dipenjara. Jangan dipenjara, ngabisin uang negara. Betul? Membayar pengacara, lembaga bantuan hukum, mengasih makan, lauk pauknya di penjara. Belum lagi di penjara dia main handphone, menjual dari dalam penjara. Tidak ada hukuman lain, langsung potong aja. Kalau nggak ada orang Indonesia yang berani motong, serahkan sama saya, biar saya potong. Saya sudah ikut pelatihan juru sembelih halal. Banyak golok-golok di rumah, belum dipakai. Tapi saya ini orangnya, ngomongnya aja yang lantang. Hati saya lembut, besti. Saya ini jangankan motong kepala orang, motong ayam belum pernah seumur hidup motong ayam. Motong sapi pernah, ada videonya, cari aja. UAS motong sapi. Setelah pelatihan ditanya saya, Ustadz Somad siap motong sapi? Siap, saya bilang. Masa nggak siap profesor? Malu dong. Saya potong. Bismillahi Allahu Akbar. Mati sapi. Sapi yang kedua. Bismillahi Allahu Akbar. Setelah itu nggak mau lagi. Saya nggak sampai hati melihat binatang mati. Tapi kalau dia sudah dipotong, digoreng, nggak sampai hati untuk tidak menghabiskannya. Allahumma barik lana fima razaqtana wa qina azabannar. Amin amin. Saudaraku yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, maka kalau ada yang masih kasihan dengan pengedar, penjual, maka tidak ada yang bisa menyelesaikan masalah ini kecuali kepastian hukum. Inna alaka man kana qablakum, orang sebelum kamu dibinasakan Allah. Kenapa? Idza saraqa fihimud dhaif, kalau yang mencuri itu, yang maling itu, yang buat maksiat itu orang lemah, rakyat jelata, dihukum. Wa idza saraqa fihimus syarif, tapi kalau yang maling, yang nyuri itu orang terhormat, kepala suku, pejabat, taroku, mereka biarkan. Itulah berawal dari kehancuran. Kalau sayang dengan Indonesia, sayang dengan NKRI, maka tegakkanlah kepastian hukum. Siapapun yang jadi pengedar, tangkap, pancung, hukuman mati. Siap jaga Indonesia? Siap jaga Kalimantan? Siap jaga Banjarmasin? Siap jaga NKRI? Takbir! Kenapa Ustadz malam ini berapi-api? Mungkin bawaan sorban baru. Saya lihat tadi sorban dikasih Pak Ketua. Masya Allah, ini sulaman tangan ini. Cuman masalahnya saya kalau pakai sorban baru nggak bertahan lama, selalu diminta orang. Tolong yang ini jangan diminta guys. Saudara yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, yang pertama merusak narkoba. Narkoba dimasukkan ke dalam minuman, atasnya masih utuh, segelnya masih ada, disuntikkan dari bawah. Narkoba dimasukkan ke dalam brownies, narkoba dimasukkan dalam permen. Tolong ditindak ini, bapak-bapak, ibu-ibu yang ada di Departemen Kesehatan. Ustadz ngapain ngomong itu di sini? Mereka kan nggak ada Pak Ustadz. Memang mereka mungkin nggak ada di sini, tapi video ini kan akan mereka tonton di tim. Mereka akan nonton. Wahai, ini kameranya hidup kan? Soalnya saya pernah juga ngomong gitu. Wahai pejabat-pejabat. Selesai acara, mohon maaf Pak Ustadz, kamera yang itu mati. Mereka bukan robot. Mereka
mereka bukan mesin, mereka manusia. Mereka masih makan ketupat kandangan, mereka masih makan ikan haruan, mereka masih bernafas, jantung mereka masih berdenyut, hati kolbu mereka masih ada. Saat mereka menonton ceramah, mungkin awalnya mereka marah, ngapain kamu ngurus-ngurus, tapi di tengah malam mereka akan termenung. Betul juga kata Ustaz Somad. Mudah-mudahan Allah berikan pintu hidayah buat mereka, insya Allah. Amin ya rabbal alamin. Bagaimana kalau semua orang pakai narkoba? Bagaimana kalau semua orang minum pakai ganja? Bagaimana semua orang minum khamar? Wa may yartadda minkum an dinihi, siapa yang meninggalkan ajaran Islam, siapa yang meninggalkan Allah, siapa yang meninggalkan Rasulullah, Allah tidak akan rugi sedikit pun. Fasaufa ya'tillahu biqaumin, Allah akan balas dengan mendatangkan sekelompok manusia, yuhibbuhum, Allah mencintai mereka, wa yuhibbuna, mereka pun mencintai Allah Subhanahu wa taala. Yujahiduna fi sabilillah, mereka berjihad menolong agama Allah dengan harta mereka, dengan nyawa mereka. La yakhafuna fillah laumata laim, mereka tidak pernah takut karena yang mereka takuti hanya istrinya. Yang mereka takut hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Bapak terus terang nih Pak, jawab, jangan tersinggung ya Pak ya. Bapak takut sama Allah apa takut sama istri? Jangan khawatir Bu, mereka bilang sama Allah dan istri Pak Ustaz. Ustaz, istri saya ini gimana? Saya nggak takut. Setiap saya pergi dia nanya terus, kain sarungnya udah dipakai sholat? Itu kemarin tinggal di hotel, hotelnya hotel syariah apa konvensional, ada perempuan nggak pakai baju atau gimana? Apa kamu terima? Apa yang kamu lakukan? Kamu jalan di mana? Handphonenya bagaimana? Pulsanya bagaimana? Duit bagaimana? Kunci mobil di mana? Itu bukan istri Pak, itu bidadari surga yang dikirim Allah Subhanahu wa taala. Bidadari kok cerewet Pak Ustadz? Memang begitu bawaannya. Mereka cerewet itu karena Allah. Betul Bu? Betul katanya. Masya Allah, tabarakallah. Mudah-mudahan adik-adik semua dapat istri solihah. Banyak juga yang belum nikah. Pas tadi saya bilang mudah-mudahan dapat istri, yang bilang amin kelihatannya saya sangka yang belum nikah aja. Ternyata ada yang udah 3 anak, 2 anak, amin katanya. Dia nggak tahu istrinya pakai kamera dari sana. Awas pulang nanti. Saudara yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kita ini berkata beramal semuanya karena Allah. Innamal a'malu binniyat, karena Allah Subhanahu wa taala. Ini adik-adik dari tadi baterai udah mau habis nih Pak Ustadz, sengaja menyala ini Pak Ustadz. Bagi yang sudah bawa lampu-lampu yang dibeli itu naikkan ke atas. Yang handphonenya ada senternya naikkan ke atas. Yang nggak ada senternya campakkan ke Sungai Kapuas. Maulaya salli wa sallim daiman abada ala habibika khairil khalqi kullihim Muhammadun sayyidul kaunaini wa thaqalaini wal fariqaini min arbi wa min ajami. Maulaya salli ala habibika khairil khalqi kullihim ya rabbi bil mustafa balligh maqasidana waghfir lana ma madha ya wasi'al karami antal habibul ladzi turja syafa'atuhu likulli hawlim minal ahwali ta'ami. Maulaya salli wa sallim daiman abada ala habibika khairil khalqi kullihim. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Malam ini sudah baik, amin. Malam ini sudah datang ke masjid sholat berjamaah, amin. Malam ini sudah dengar pengajian Ustadz Somad berkumpul bersama abah-abah guru, amin. Tapi besok setan mulai datang. Alladzi yuwaswisu fi minal jinnati. Kalau yang berbisik minal jinnati, bacakan ayat kursi selesai.
Tapi yang berbisik ini bukan minal jinnati, tapi wan nas. Kita bacakan ayat kursi, dia hafal Yasin. Yang begini jangan dibacakan ayat kursi, pukulkan kursi itu sekalian. Saudaraku yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Malam ini semua sudah selamat dari narkoba, amin. Selamat dari pacaran, amin. Malam ini di tempat yang baik, di halaman masjid bersama orang baik, di majelis yang baik bersama orang baik, membicarakan yang baik dengan keberkahan bulan baik, bulan Muharram, peristiwa yang baik. Ya Allah, semua yang pacaran-pacaran putuskan ya Allah. Selesai. Ya Ustadz Somad, sampai hati engkau buat kami putus Ustadz. Saya sudah pacaran 5 tahun. Apa? Pacaran 5 tahun. 5 tahun pacaran nggak nikah-nikah, itu sama seperti iklan roti. Dibuka, dijilat, dicelupin, nggak dimakan-makan. Ya Allah, yang putus malam ini besok segera dipinang dengan bismillah. Bapak, jangan mau anak gadismu diambil, dibawa oleh laki-laki yang tidak bertanggung jawab. Kalian laki-laki, kalian punya adik perempuan. Kalian laki-laki, kalian punya anak perempuan. Kalian laki-laki, kalian punya istri. Masa laki-laki? Masa adikmu perempuan bisa kau lihat dibawa laki-laki yang tidak mahram? Pak Haji, tadi saya lihat anak Pak Haji dibonceng orang. Sabar. Itu bukan sabar, bodoh. Badan berotot, kumis melintang, suara menggelegar. Ketika ditanya, anak gadismu di mana? Dibawa mereka. Kenapa kau izinkan? Kita serahkan pada Allah. Pembodohan luar biasa. La yadkhulul jannata, tidak masuk surga dayyus. Siapa dayyus itu? Alladzi la yagharu ala maharimihi, tidak ada rasa cemburu kepada mahramnya. Apakah adik-adik cemburu dengan mahram? Cemburu kita, jangan sampai tidak ada rasa cemburu kepada mahram. Ini anak gadis dibawa, bonceng sana, bonceng sini, bonceng sana, bonceng sini, masuk angin. Ya Allah, selamatkan anak-anak kami semuanya ya Allah. Yang laki-laki, kalau kalian datang ke rumah laki-laki, datang ke rumah bapaknya, bapak-bapak wajib tanya, what do you want? Saya mau bawa jalan-jalan Pak Ustadz. Kalau mau jalan-jalan, naik odong-odong sana. Kalau kamu mau bawa anak saya untuk cuman jalan-jalan, anak saya diciptakan bukan untuk jalan-jalan. Kalau memang kamu jantan, jangan cuman berani bawa mawar, bawa mahar. Allahu Akbar. Turunkan harga mahar. Saya siap bawa mahar Pak Ustadz, cuman ini mahal sekali Pak Ustadz. Oke, perempuan yang paling bagus adalah aqalluha mahran, yang maharnya paling murah, itulah yang paling bagus. Kalau tetap dimanekkan, nanti dalam kunjungan Ustadz Somad tahun 2025 kita akan turun ke jalan bawa spanduk, turunkan harga mahar, turunkan harga mahar. Setuju? Banyak sekali yang setuju. Saudaraku yang dimuliakan Allah, ketika Nabi sedang menyampaikan tausiah, tiba-tiba tegak seorang laki-laki. Ketika Nabi sedang menyampaikan tausiah, berdiri seorang perempuan. Apa kata dia? Inni wahabtu laka nafsi. Kalau bahasa Banjarnya, I give myself for you. Kuberikan diriku kepadamu ya Rasulullah. Nabi terus tausiah, nggak peduli. Karena Nabi nggak peduli, berdiri seorang laki-laki, ya Rasulullah. Kalau pian nggak mau, kasih ke ulun aja. Ya Rasulullah, kalau engkau nggak mau dengan dia, kasih ke saya saja. Lalu Nabi bertanya kepada dia, kamu punya mahar? Enggak ya Rasulullah. Ini keberaniannya luar biasa. Enggak punya tapi nekat. Iltamis walau khataman min hadidin. Pulang ke rumah, cari cincin dari besi. Oh, jadi gara-gara itu nih Ustadz Somad malam ini pakai cincin 2. Ini sebelum berangkat tadi dikasih sama jamaah. Ada tulisannya, kasih orang. Cari cincin walau dari besi. Dia pergi ke rumah nyari cincin besi, nggak ada ya Rasulullah. Aduh. Pulang lagi cari ke rumah. Cari ke rumah dapat kain, izar.
ada kainnya Rasulullah. Ini untuk mahar nikah. Iya. Kainnya berapa? 1. Kalau kainnya dipakai istrimu, kau pakai apa? Akhirnya dia malu. Terus dia pergi pulang. Sebelum dia pulang, Nabi mana manggil-manggil. Sini sebentar. Kam hafizna minal Quran? Kamu ada hafal Quran? Rupanya Quran pun gak hafal semua. Suratu kada wa suratu kada wa suratu kada wa suratu kada. Hafal surat ini, surat ini, surat ini. Langsung dinikahkan Nabi di majelis itu. Zawwajtukaha bima ma'aka minal Quran. Aku nikahkan engkau dengan dia dengan mengajarkan satu surat Al-Quran. Itulah mahar yang paling hebat. Kalau ada malam ini, langsung kita akadkan di sini. Makanya mahar adik-adik nanti insya Allah aku nikahkan engkau dengan anakku dengan mahar mengajarkan surat Ar-Rahman tunai. So sweet ayah. Jawabnya bukan begitu. Qabiltu nikahaha wa tazwijaha bil mahril madhkur. Apa kata kedua saksi? Kedua saksi nangis. Sah. Kenapa saksi nangis? Saya dulu maharnya mahal. Insya Allah bertuahnya jam-jam 1 malam terdengarlah dari sebelah kamar mereka sedang belajar Ar-Rahman. Bismillahirrahmanirrahim. Ar-Rahman 'allamal Qur'an khalaqal insan 'allamahul bayan. Apa kata si ibu mertua? Masya Allah menantu kita Pak. Mereka baru malam pertama udah tahajud. Kita udah sampai mau mati nggak pernah tahajud. Luar biasa. Mereka pun mengintip-intip bagaimana mereka melihat menantu anak gadis buah hati belayan jiwa sholat tahajud di tengah malam. Begitu mereka buka pintu, rupanya TV belum mati. Mudah-mudahan ibu dapat menantu yang soleh-soleh. Masya Allah. Ibu kalau mau cari mantu mereka tidak jauh Bu, masih daerah sekitar sini semua. Kalian siap? Masya Allah, bahagianya. Indah cerita kalian adik-adik. Nanti anak kalian nanya, papa ya gimana papa ketemu dengan mama dulu? Aduh nggak usah kau tanya lah, kami ditangkap satpam. Nggak enak ceritanya. Tapi jamaah Bunyamin, Masya Allah. Mama, ya gimana mama ketemu dengan papa dulu? Dia pun tarik nafas. Waktu kami sedang pengajian, waktu itu ada pengajian Ustadz, namanya Ustadz Somad. Ustadz itu sekarang di mana mak? Udah ninggal. Pas kami lagi pengajian, pas lagi Ustadz itu selesai pulang, wow, kecamuk jamaah. Sendal mama hilang. Pas lagi mama lagi nyari-nyari sendal, itulah kejedut sama kepala papamu. Pas kami ini, Allah, indahnya Masya Allah. Adik-adik yang konten kreator buatkan video pendeknya nanti ya. Kirim ke IG Ustadz. Nanti saya posting di IG Ustadz Abdul Somad official yang followernya 9 juta itu. Maksudnya yang belum follow lah. Apa ibu? Kenapa saya bahagia sekali malam ini? Ternyata saya sedang berada di hadapan orang yang hutangnya sudah lunas. Dari mana Ustaz tahu utang kami sudah lunas? Kelihatan dari ketawanya. Orang kalau utangnya masih banyak nggak bisa lepas begini. Dipancing dikit nggak selesai ke ujung. Ya Allah, kalau ada jamaah kami yang masih dililit utang riba, lepaskan ya Allah. Oh, masih banyak juga ternyata. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Hari ini sudah baik, amin. Hari ini sudah nggak pacaran, amin. Hari ini nggak pakai narkoba, amin. Tapi besok pagi hari masih panjang. Yang penting itu adalah istiqamah. Bagaimana cara menjaga supaya istiqamah? Bergantung di Masjid Bunyamin. Datang ke Masjid Bunyamin ada 5 pengajian. Dari maghrib ke isya. Enggak lama, maghrib ke isya 45 menit datang. Saya paling setuju kalau ngaji itu maghrib ke isya. Jangan buat pengajian ba'da isya. Karena kalau dibuat ngajinya maghrib ke isya, otomatis sholatnya 2 kali. Maghribnya berjamaah, isyanya berjamaah. Ini dibuat acara pengajian ba'da isya. Ustadznya udah datang pengumuman. Jamaah, ustadz sudah nunggu setengah jam. Kenapa belum datang juga? Buat acaranya maghrib. Maghrib orang datang. Isya, pertanyaan jawaban pertanyaan, soal jawab setelah isya. Anda bertanya, ustadz menjawab. Jangan kemana-mana, dilanjutkan setelah yang satu ini.
Jadi masjid kita ramai, Masya Allah, tabarakallah. Guru-guru kita datang, gurunya bukan main, luar biasa. Ustadz Somad ke Mesir tahun 98. Guru kita 95 sudah selesai dari Mesir. Guru waktu di Mesir tahun berapa guru? Saya 95 udah selesai Pak Ustadz. Saya baru sampai Mesir 98. Masya Allah, tabarakallah. Beruntung orang Banjarmasin, beruntung orang Kalimantan Selatan, karena ini adalah negerinya para alim, para ulama, negeri wali-wali Allah. Jangan nodai, jangan kotori. Kalau siap untuk menegakkan agama Allah, kalau siap menjalankan syariat Allah, siap meramaikan masjid, tinggallah di bumi Kalimantan Selatan. Kalau nggak siap, pindah kemana? Planet Mars, Neptunus, Merkurius, Pluto. Insya Allah ini tetap terjaga, terpelihara, barokah para wali-wali Allah sampai hari kiamat, terjaga dalam la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Yang merusak ini sekuler, liberal, komunis, ateis, khawarij, murji'ah, syiah. Melalui internet mereka membuat video. Ada video yang khusus cerita tentang zina, na'udzubillah, mohon maaf. Ada yang cerita tentang narkoba, ada yang khusus cerita tentang hantu. Biasanya suatu negeri bisa dilihat dari filmnya. Film yang paling viral di Malaysia adalah film tentang tokoh Perdana Menterinya. Itu yang paling viral. Film yang paling viral di Amerika adalah tentang presidennya. Film yang paling tinggi rating penontonnya di Indonesia adalah film hantu. Mudah-mudahan kita semuanya tidak jadi hantu. Ini adalah orang-orang yang sudah lulus fit and proper test, insya Allah. Tes untuk masuk ke dalam surga, kunci pertama la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Kalimatu haqqin 'alaiha nahya, dengan itu kita hidup. Wa 'alaiha namutu, dengan itu kita mati. Wa biha nub'atsu, dengan itu kita nanti akan dibangkitkan di padang mahsyar menghadap Allah Subhanahu wa taala. Ngomong-ngomong, ini masjid depannya mana? Oh, depannya ke sana. Kenapa tiba-tiba ada tenda di situ? Ini saya sampai sekarang belum ngerti posisi saya di mana ini. Tiba-tiba ada tenda di sana, tiba-tiba ada pos di sini. Tapi biarlah apa yang terjadi terjadilah. Yang jelas kita masih istiqomah dalam ahlus sunnah wal jamaah. Orang yang paling beruntung adalah orang yang mewakafkan tanah, membangun masjid Bunyamin. Enggak ada tanah kelihatan. Kenapa? Karena sudah ditutup semua pakai paving block. Masya Allah, indah, bisa duduk di bawah. Yang duduk di bawah nggak pakai karpet, yang berdiri nggak dapat tempat duduk. Ustadz Somad disediakan karpet 2 lapis lengkap dengan tempat duduknya yang lembut. Mau tahu rasanya? Nanti pas saya turun naik ke atas. Tapi jangan sombong Abdul Somad. Boleh jadi yang di bawah, yang berdiri, yang nggak dapat tempat duduk, bisa jadi mereka lebih dulu masuk surga daripada Abdul Somad. Diaminkan mereka pula. Jaga juga lah perasaan saya. Inilah payah ngomong sama orang jujur ini. Subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar wala haula wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Kalau hati galau, susah hati, ngomong gak tentu arah, stres, depresi, obatnya tinggal zikir. Zikir yang paling afdal masuk ke dalam masjid. Ambil wudhu. Toiletnya mana? Ambil wudhu, masuk ke dalam masjid, usolli sunnat tahiyatul masjid rakaataini lillahi ta'ala. Allahu akbar. Masalah hidup ini besar, Engkau maha besar. Allahu akbar. Tapi jangan diomongin. Jangan nanti pas masuk masjid, masalah ini besar ya Allah. Nanti kata teman sebelah, apa bro? Udah mati, jangan gitu. Besar masalah hidupku, Engkau maha besar. Allahu akbar kabira. Aku sedang dihina orang, direndahkan orang, dicaci orang. Walhamdulillahi
katsira. Aku dikatakan orang buat dosa maksiat kotor. Walhamdulillahi katsira wa subhanallahi bukratan wa asila. Aku tidak menghadap ke pejabat, aku tidak menghadap ke orang kaya. Wajjahtu wajhiya lilladzi fataras samawati wal arda hanifan musliman wa ma ana minal musyrikin. Kuserahkan semuanya padamu ya Allah. Inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin la syarika lahu wa bidzalika umirtu wa ana minal muslimin. Datang setan. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Engkau maha kasih dan sayang, Ar-Rahmanir Rahim, Malik Yaumiddin. Hanya engkau tempatku meminta, engkau tempat beribadah. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Berikan aku jalan ya Allah. Ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta 'alaihim wal maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Lapangkan hatiku ya Allah. Alam nashrah laka sadrak wa wada'na anka wizrak alladzi anqadha dhahrak wa rafa'na laka dzikrak. Segala kesulitanku, fa inna ma'al usri yusra, inna ma'al usri yusra, fa idza faragta fansab wa ila rabbika farghab. Allahu akbar. Subhana rabbiyal azimi wa bihamdi. Jangan ngadunya ke Facebook. Ini susah hati galau ngadu ke Facebook. Pagi ini susah sekali ya. Udah tahu haters lebih banyak daripada lovers. Oh, komennya mampus kau kata dia. Jangan bersandar kepada kawan. Hari ini kawan, besok berubah jadi lawan. Jangan bersandar kepada manusia, manusia akan binasa. Jangan bersandar kepada harta, harta akan sirna. Jangan bersandar kepada penguasa, ditangkap KPK. Bersandarlah kepada Allah. Tapi Pak Ustadz, saya nggak bisa nemuin Allah. Bersandarlah kepada Rasulullah. Tapi Rasulullah sudah meninggal. Rasulullah meninggalkan pewaris. Al-ulama warasatul. Orang kalau rusak jamnya, bawa reparasi jam. Rusak handphonenya, bawa servis handphone. Rusak mobilnya, bawa bengkel. Rusak AC-nya, bawa servis AC. Tapi ketika agamanya rusak, dia betulin sendiri. Nggak bisa begitu saudaraku. Datang kepada ulama, datang ke Abah Guru. Assalamualaikum Ustadz Muhammad Nur. Assalamualaikum Ustadz Nur Mahmudi. Assalamualaikum Ustadz Ghazali. Saya lagi susah. Kata Abah Guru, kamu belum ngomong, wajahmu sudah kelihatan. Tolong doakan saya. Kita ini tiga, mendoakan orang lain, minta didoakan, dan didoakan. Abdul Somad mendoakan, mudah-mudahan saudaraku semua istiqomah iman dan Islam. Tapi saya juga minta didoakan. Boleh doakan Ustadz Somad? Enggak banyak-banyak. Doa untuk Somad satu saja. Matikan Ustadz Somad husnul khatimah. Jangan kuat-kuat. Jaga juga lah perasaan saya. Saudara yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kita tidak bisa berlama-lama. Kenapa? Karena sesuai dengan kode etik. Tadi dimulai jam 9 kurang 10, sekarang sudah jam 10 lewat 5. Pantesan kesemutannya luar biasa. Saya walaupun nggak ngelihat jam, saya tahu saya sudah ceramah lebih dari 60 menit. Ini sudah keluar dari kode etik ini. Nanti tempat lain komplain. Kenapa Ustaz Somad kemarin di Masjid Bunyamin itu kok lewat 60 menit? Mohon maaf Pak, di sana banyak anak muda. Jadi saya pun semangat luar biasa. Mudah-mudahan berkumpul kita malam ini di bulan yang mulia, di tempat yang mulia, bersama guru-guru yang mulia. Nanti pun kita akan dikumpulkan di surga Jannatul Firdaus. Anak muda jangan lupa ngaji. Jangan lupa ngaji. Kalau sampai kalian nggak ngaji, karena kalian akan dirusak oleh 10 internet, Facebook, Twitter, grup WhatsApp, Instagram, Telegram, miligram, kilogram, sekuler, liberal, komunis, ateis, narkoba. Banyak sekali yang merusak. Tapi kalau kalian ngaji, dekat dengan habaib dan ulama, tetap istiqamah. Sampai kapan ngaji ini Pak Ustadz? Sampai akhirnya malaikat maut datang mencabut nyawa dan kita mati dalam keadaan husnul khatimah. Kalimat yang terakhir keluar dari mulut kita, la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Itulah yang dapat Al-Fakir sampaikan malam ini. Mudah-mudahan menjadi bekal buat kita semua. Yang baik datang dari Allah, yang tak baik dari hamba Allah yang dhaif. Aqulu qauli hadza astaghfirullah li wa lakum. Sudikah Bapak Ibu memaafkan Abdul Somad atas segala kesilapan kata-kata yang tidak berkenan di hati?
Alhamdulillah, lebih baik saya minta maaf di halaman Masjid Bunyamin daripada mencari nanti di akhirat. Soalnya susah ini mencari anak-anak muda ini, karena mereka ini masuk surga di kelas VVIP. Very very important person, insyaallah. Itulah yang dapat saya sampaikan. Saya tutup dengan pantun penutup. Tausiah puncaknya bukan tablik akbar, bukan tausiahnya, bukan ceramahnya. Puncaknya adalah doa. Maka aminkan nanti doa yang akan dibimbing oleh guru kita semua. Akhir tausiah saya tutup dengan pantun penutup, menangkap puyuh di Bukit Selasi. Thank you dan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak, Ibu, Abang, Kakak, Adik, jamaah, sahabat dimanapun berada, di tanah ini kita akan bangun kelas. Satu lantai ini ada 4 kelas. Ke atasnya insya Allah 4 lantai. Karena itulah yang paling tinggi anak-anak bisa naik ke atas. Ma'had Az-Zahra, Pondok Pesantren Tahfiz Al-Quran. Mari kita support pembangunan kelas Ma'had Az-Zahra melalui nomor rekening 767 77 77 227. Sekali lagi 767 77 77 227. Atas nama Pendidikan Hajah Rohana, nomor rekening BSI Bank Syariah Indonesia, nomor 767 77 77 227. Atas nama Pendidikan Hajah Rohana. Niatkan untuk almarhum almarhumah. 1 2 3 sak semen, batu bata, kerikil, kosen, pintu, sampai pahalanya. Karena anak-anak penghafal Quran belajar di sini petang, siang dan malam, mengalir pahalanya sampai hari kiamat insyaallah. Barakallahu fikum. Allah memberkahi rezeki Bapak Ibu semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.